الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين حرم عليهم فيه الصيام وحثهم على تقوى صلة الأرحام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بها سيفوز في دار القرار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأئمة الأتقياء صلاة تزيدهم بها شرفا وعزا وتقربا وإكراما. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في آية أخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Allahu Akbar. Kita lantunkan takbir dan tahmid serta tahlil untuk melepas kepergian bulan yang mulia yang penuh dengan rahmat dan keberkahan tersebut. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita bertakbir sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, pemilik hakiki kemuliaan dan kekuasaan, Tuhan yang maha mulia lagi perkasa, Al-Aziz. Dialah yang bisa memberikan kemuliaan, kekuasaan, kemenangan, serta memberikan kehinaan dan kemelaratan kepada siapa yang dikehendakinya. Tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Dari kemuliaan, kekuatan, kekuasaan serta kemenangan bersumber. Sehingga siapapun yang ingin mendapatkan kemenangan dan kemuliaan baik di dunia ini maupun di akhirat, maka hendaklah ia bersandar pada Allah Tabaraka wa ta'ala. Al-Hayyul la yamut. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Maka barang siapa yang menginginkan izzah, menginginkan kemuliaan, maka Allah lah pemilik kemuliaan seluruhnya. Kekuasaan dan kemuliaan yang bersandar selain pada Allah Subhanahu wa taala adalah semu, pasti sirna dan akan binasa. Hadirin rahimakumullah. Ketika Allah menyatakan tentang kewajiban puasa pada surah Al-Baqarah ayat 183, di ayat 184 Allah selanjutnya menyatakan bahwa puasa Ramadan itu hanya ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Tafsir daripada
ayyaman ma'dudat ini bisa kita lihat sebagai berikut. Pertama, yang dimaksudkan Allah ayyaman ma'dudat bisa jadi berupa berita gembira kepada kita bahwa puasa hanya beberapa hari saja, dan puasa ini tidak akan memberatkan dan membebankan, karena puasa hanya akan dilaksanakan beberapa hari saja. Makanya di akhir ayat tersebut Allah menutup firman-Nya dengan perkataan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian, bukan kesulitan. Itulah sejatinya sifat daripada syariat Islam, bahwa ia diturunkan bukan untuk memberikan kemudaratan atau kesulitan bagi manusia, tapi sebaliknya untuk meneguhkan kembali fitrah yang sudah ada dalam diri kita manusia. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa syariat Islam itu seluruhnya adil, seluruhnya bijaksana, dan seluruhnya adalah kemaslahatan. Yang terus kita lakukan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita di luar Ramadan ini, sehingga Ramadan itu bukan hanya 1 bulan, bahkan kita bisa menjadikan Ramadan sepanjang tahun dalam kehidupan kita. Ramadan merupakan sebuah momen spiritual spektakuler yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, namun dapat dirasakan oleh jiwa yang telah mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau datangnya hanya beberapa hari saja, namun dampak dan pengaruhnya dalam kehidupan kita ini akan sangat menentukan jalannya kehidupan kita di dunia ini. Ramadan telah mendidik, melatih, menggembleng kita untuk menjadi manusia yang paripurna, manusia seutuhnya, manusia fitri, manusia yang beradab kepada Tuhan Sang Penciptanya, beradab pada jiwa dan dirinya sendiri, beradab pada orang lain dan lingkungannya. Orang beradab tercermin dari kemampuannya menempatkan dirinya sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Ramadan mengadabkan jiwa kita agar tunduk dan patuh pada Sang Khaliknya, agar sadar bahwa dia adalah hamba kepada Allah, dan bahwa tujuan kehadirannya di muka bumi ini adalah untuk mengemban tugas kekhalifahan lewat penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hidup bukan untuk sekedar makan, minum, tidur, bekerja, menikah, dan seterusnya. Dia membawa visi besar. Seorang mukmin, seorang khalifah membawa misi besar sebagai khalifah, sebagai pemakmur, dan sebagai hamba kepada Allah. 3 serangkai yang saling menyatu. Sebagai hamba Allah, dia harus rela untuk menundukkan dirinya kepada Sang Penciptanya yang memberikannya kehidupan tanpa diminta balasan daripada apa yang telah diberikan. Maka seorang hamba sejati, dia akan meninggalkan makan dan minum di siang hari, mengekang dorongan libido seksualnya kepada pasangannya yang halal, dan dia kekang serta kendalikan emosi, jiwa, dan raganya. Semua ini dia lakukan semata-mata karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika proses penghambaan ini berjalan sempurna, maka ketika itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nilai-nilai kemanusiaan kita terwujudkan dan terjewantahkan. Dalam konteks ini, seorang ulama terkemuka abad ke-12, Ar-Raghib Al-Asfahani, dalam bukunya Tafsil Nash'atain wa Tahsil As-Sa'adatain menjelaskan, fal insanu yahsulu lahu minal insaniyati biqadri ma yahsulu lahu minal ibadah allati li ajliha khuliq,
Faman qama bil ibadati haqqal qiyam faqad istakmala al insaniyah wa man rafadhaha faqad insalakha minal insaniyah fasara hayawanan aw dunal hayawan. Artinya, seorang manusia mendapatkan kemanusiaannya sesuai dengan kadar ibadah yang dilakukannya. Bertambah sempurna ibadah yang dilakukannya, maka bertambah sempurna pula lah nilai kemanusiaannya. Dan begitu pula sebaliknya, sesiapa yang menolak melakukan ibadah kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah tercabut dari akar kemanusiaannya, dan ketika itu dia menjadi binatang, bahkan mungkin lebih rendah daripada binatang. Lebih jauh, Dr. Farooq Dasuki, pemegang hadiah Nobel Raja Faisal, dalam bukunya Mafahim Qur'aniyah Haula Haqiqatil Insan, menjelaskan bahwa jika seseorang manusia gagal merealisasikan kehambaannya kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah mensia-siakan kepemimpinannya di muka bumi ini. Idza lam yuhaqqiqil insanu 'ubudiyatahu lillah fa innahu yudayyi'u siyadatahu fil ardh. Dengan kata lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan manusia hanya bisa direalisasikan dengan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika penghambaan seorang dilaksanakan dengan sempurna, maka ketika itu pula lah dia mendapatkan kebebasannya dan sekaligus kebahagiaannya. Karena ketika itu dia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Sang Khaliknya, penciptanya, yang memberikannya kehidupan, yang mematikan dan menghidupkannya. Dalam hal ini Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah menjelaskan sebagai berikut. Wa'lam anna haqiqatal hurriyati fi kamalil ubudiyyah. Ketahuilah bahwa hakikat kebebasan itu sesungguhnya berada pada kesempurnaan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama Syria dalam bukunya Ahkamus Siyam wa Falsafah, Mustafa As-Sibai menyatakan, inna awsa'an nasi hurriyatan asyadduhum lillahi ubudiyatan. Orang yang paling merdeka adalah orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebebasan sejati dan sesungguhnya, bukan seperti yang selalu didengungkan oleh para kaum sekularis dan orang-orang yang kononnya mendukung hak asasi manusia, bahwa kebebasan adalah ketika setiap manusia bebas melakukan apa saja berdasarkan kesadarannya dan berdasarkan kemauannya, meski kadang apa yang dilakukannya merendahkan nilai-nilai kemanusiaannya, bahkan kadang menantang syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa perilaku LGBT misalnya adalah sebuah kebebasan. Menghina dan memperolok-olokkan agama adalah kebebasan. Melanggar syariat Allah adalah kebebasan. Tanpa mereka sadari sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling tidak bebas, karena diri mereka terbelenggu oleh nafsu kebinatangan mereka. Nafsu yang hanya memberi kepuasan pada aspek jasmaniah saja, tapi mengorbankan nuraninya yang terdalam. Inilah sindiran Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Apakah engkau tidak melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya, di mana dia menundukkan dirinya kepadanya? Mereka inilah yang Allah kecam dengan sangat keras sekali dalam firman-Nya. Allah menyatakan bahwa manusia-manusia seperti di atas adalah binatang yang bertopengkan manusia. Tampilannya manusia, zahirnya manusia, namun hakikatnya mereka adalah binatang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ibarat binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang tersebut. Inhum illa kal an'am. Mereka tidak lebih daripada binatang ternak itu. Bahkan ada yang secara spesifik Allah umpamakan mereka-mereka yang mengumbar nafsunya bagaikan binatang tertentu.
Misalnya firman Allah menyatakan famathalu kamathalil kalb. Mereka ibarat anjing. Mereka disebut binatang karena tujuan mereka tidak lebih dan kurang seperti binatang. Kepuasan perut dan di bawah perut. Yang mereka pikirkan hanya makan, minum, dan seks semata. Dan untuk tujuan tersebut bahkan mereka sanggup melakukan apa saja. Berdusta, berkhianat, curang, korupsi, menindas, menzalimi orang lain dan sebagainya. Mereka tidak peduli halal dan haram. Mereka terus kejar kenikmatan dunia dengan cara apapun. Bahkan sampai mereka tersungkur di liang kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bahkan pada saat sekarang ini, tidak jarang kita menemukan orang yang paling substansi dirinya. Bahkan pada saat sekarang ini tidak jarang kita menemukan orang-orang yang sanggup menjual dan menggadaikan substansi daripada dirinya. Bahkan agamanya pun dia jual demi untuk mengejar dunia. Apakah itu harta atau jabatan atau yang lainnya? Mereka sanggup merendahkan agamanya demi untuk dipandang sebagai pelopor kemanusiaan. Merendahkan syariat agamanya untuk mendapat gelar sebagai pembaharu. Menyudutkan saudara muslimnya yang seakidah agar mereka dianggap sebagai pendukung hak asasi manusia. Mereka lah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan pundi-pundi dunia. Mereka mengira bahwa harta, kekuasaan, popularitas dapat membuat mereka untuk abadi hidup selamanya. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya akan membuatnya kekal abadi. Hadirin rahimakumullah. Ingatlah apa yang terjadi pada seorang ulama Yahudi yang sangat terkenal pada masanya, yang bernama Ba'lam. Ketika dia tergoda dan tergiur dengan tawaran sang raja berupa harta, Allah pun akhirnya menghinakannya dan menganalogikannya seperti anjing yang senantiasa menjulurkan lidahnya. Dia akan patuh kepada siapapun yang akan memberinya makanan. Inilah yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di atas tadi, famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaannya adalah seperti anjing. Hadirin rahimakumullah. Inilah sesungguhnya salah satu nestapa manusia saat ini. Mereka kehilangan makna kemanusiaannya, kehilangan makna hidupnya. Dia pun tidak tahu untuk apa dia bekerja keras, untuk apa dia merebut kekuasaan, untuk apa dia memiliki harta dan sebagainya. Sementara pikiran dan jiwanya dirasuki oleh dunia dan hawa nafsunya semata, sehingga dia menjadi lebih rendah daripada binatang. Disinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya daripada nilai Ramadan itu. Ramadan mengembalikan kita menjadi manusia yang sejati, mengembalikan kita kepada jati diri kita, menyadarkan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah yang kelak suatu ketika akan kembali kepadanya, bahwa komposisi diri kita bukan hanya dari tanah, tapi ada yang lebih penting dari roh kita, tapi ada yang lebih penting dari diri kita, yaitu ruh kita, ruh yang Allah titipkan dan tiupkan dari dirinya sendiri kepada Adam alaihissalam. Fa idza sawaituhu nafakhtu fihi min ruhi. Ketika telah sempurna bentukan Adam alaihissalam, maka aku tiupkan dari diriku, dari ruhku kepadanya. Inilah sebenarnya yang membuat kita manusia itu menjadi mulia, sehingga kita menjadi orang yang termuliakan dan dihormati. Ramadan melatih kita menjadi penguasa bagi diri kita sendiri, menjadi raja bagi diri kita sendiri, bukan menjadi budak pecundang yang hanya berserah pada kehendak nafsu jahatnya. Seorang ulama abad ketiga, Sarra al-Qibti, pernah menyatakan, aqwal quwwati an tamtalika nafsak, wa man ajiza an adabi nafsih kana an adabi ghairi a'jaz. Kekuatan yang paling kuat yang dimiliki seseorang adalah ketika dia sanggup untuk mengendalikan dirinya. Barang siapa yang tidak sanggup untuk mendidik, memperadabkan jiwanya, maka dia pun tidak akan sanggup untuk memperadabkan dan mendidik orang lain. Jamaah salat Aid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Ramadan kita butuhkan agar supaya kita bisa kembali kepada fitrah kita, kepada jati diri kita, kepada esensi yang menjadikan kita sungguhnya manusia. Kita menjadi manusia bukan disebabkan oleh tubuh kita, tapi kita menjadi manusia disebabkan oleh tubuh dan juga jiwa yang ada dalam tubuh kita yang membuat kita menjadi manusia yang paling mulia. Ramadan merupakan wasilah mengantarkan kita kepada makam yang tertinggi dari kemuliaan tersebut, yaitu makam ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna akramakum 'indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kita paling bertakwa karena pada hari ini kita menjadi orang mulia, karena pada hari ini kita telah memakaikan baju ketakwaan, baju terbaik yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat puasa Ramadan. Walibasut taqwa dzalika khair, bahwa pakaian yang terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Terakhir, saya ingin mengingatkan diri saya dan para jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah, tantangan keagamaan yang akan kita hadapi ke depan tidaklah mudah. Narasi-narasi kebencian terhadap Islam sepertinya akan belum mereda. Upaya-upaya penyudutan terhadap umat Islam dan ajarannya akan terus disuarakan. Penyebaran kemaksiatan dan kemungkaran sepertinya sedang mendapat angin segar atas nama hak asasi manusia. Orang tidak lagi sungkan dan malu untuk mengajak orang pada kemaksiatan seperti pelacuran ataupun praktek perilaku LGBT misalnya. Aroma hedonisme dan ateisme juga tak kalah menyengatnya. Kanker liberalisme dan sekularisme, ekstrim terus menyerang tubuh umat Islam. Begitu ganasnya kanker ini, bukan hanya generasi muda dan orang awam yang menjadi jatuh korban. Para ustaz, para kiai, cendekiawan, ulama, elit politik, bahkan banyak yang tersungkur jatuh menjadi korban dari sekularisme, ekstrim dan liberalisme ini. Proses deislamisasi, jauhan umat Islam ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, mari kita buka hati kita tengadahkan tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bermunajat dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan pinta dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina indal maut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.